Halo Mas Riko. Halo. Mas, ada yang mau kita tanyain nih. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan gaib, cuma lebih ke person yang menafsirkan hal tersebut. Katakanlah orang-orang spesial, orang-orang itu biasa disebut indigo. Cuma yang sedikit menggelitik adalah, misalkan kita mengumpulkan let's say 3 indigo dalam waktu yang bersamaan, cuma ruangnya terpisah nih. Disuruh menafsirkan ada kejadian A di suatu tempat. Kenapa kok yang katanya ini orang spesial dan bisa melihat segala sesuatu yang nggak tampak kasat mata oleh orang biasa, kok tafsirannya beda-beda ya? Nah, itu sebenarnya indigo itu adalah sebuah bawaan kesadaran atau sebuah klaim pribadi yang digunakan untuk menggiring opini orang-orang yang nggak ngerti. Oke, jadi gini, kalau kita ada dalam posisi sadar ditanya, dan yang memang kita ajak bicara orang sadar ya, kita bisa jawab langsung, wah lu itu kan, gitu kan. Itu kan. Iya. Tapi kalau kita lawan bicaranya orang yang memang dalam spektrum energi yang benci, sedih, rasa bersalah, dan lain-lain, ya kita nggak bisa langsung ngomong, wah lu itu. Nggak bisa kan. Ya kita perlu agak-agak meluruskan di situ. Ya kita tinggal bilang, gini, hanya setan yang bisa melihat setan. Balik lagi. Ya kan? Sampean kalau mau lihat bakteri, sampean harus jadi bakteri ya. Ya kan? Sampean kalau mau memahami tanaman ya sampean harus jadi tanaman. Sampean kalau mau lihat semut, dalam artian semut yang dalam perspektif yang besar ya sampean harus jadi semut kan. Sampean hanya bisa melihat golongan setan hanya dengan cara sampean menyelaraskan frekuensinya ke tataran yang sama. Makanya kalau sampean tracking lah kehidupan orang-orang indigo pasti banyak masalah. Terus dia ada trauma. Problematik dari kecil ya? Problematik dari kecil. Sedih, entah dia trauma dibully, entah dia sama bapak emaknya, ada macam-macam lah. Intinya bawaan dari orang tuanya. Bawaan dari orang tuanya. Intinya pasti dia ada di spektrum entah sedih, entah benci, entah marah, entah rasa bersalah. Pasti di sekitar itu. Nggak ada orang bahagia yang jadi indigo. Nggak ada. Nggak ada orang bahagia yang jadi indigo. Nggak ada. Sebentar. Ada nggak ya? Siapa? Coba lah. Kalau ada, silakan di komen ya. Coba. Ada tak? Yang kita tahu backgroundnya dari dulu udah bahagia. Ada tak? Kayaknya enggak sih. Nggak ada. Kayak dulu ada sebuah acara di ANTV yang soal bahas goib-goib itu. Dulunya peramal, terus sekarang juga udah bukan tuh, dulunya indigo, terus peramal entah itu sama atau enggak ya. Terus sekarang udah enggak tuh. Enggak kan? Iya tuh. Vibes-nya lebih enak kan? Iya. Aneh aja jadinya. Kenapa kok dari yang sebelumnya indigo jadi normal? Sekarang di negara maju juga nggak ada kayaknya. Cuma berapa persen lah, 1% lah. Iya, enggak banyak lah. Banyak apa yang kita temui di Indonesia. Iya. Intinya itu. Kenapa kok terangannya beda-beda ya? Karena mereka hanya sebatas merasakan energi. Kemudian energi disesuaikan sama gambaran kepalanya, makanya gambarnya beda-beda. Tapi jenis energi yang dilihat pasti sama. Oke. Dia merasakan energi, oh energinya nggak enak ya, cuma seperti itu. Berarti secara nggak langsung paranormal pun juga sama. Sama. Paranormal pun juga sama. Sama lihat paranormal yang kehidupannya baik-baik saja ada enggak? Sakit-sakitan sih. Enggak ada. Iya sih. Kalau kebanyakan orang itu gini, mereka ke paranormal ya, pingin dipeletin orang. Tapi kebanyakan paranormalnya itu cerai sama istrinya. Atau ada masalah sama istrinya. Banyak kan? Ada. Banyak, bukan ada, banyak. Oke. Ya kayak gitu-gitulah. Intinya kenapa kok orang-orang tersebut disebut pinter? Karena yang datang sengaja menggoblokkan dirinya. Intinya itu. Jadi kita perlu menyadari lah. Jangan ikut-ikutan halu. Jangan ikut-ikutan halu. Jangan ikut-ikutan halu. Ya entah itu indigonya atau yang percaya dengan indigo, sama-sama halu. Sama-sama halu.
karena nggak mengalami kesadaran itu sendiri. Itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa di klip dimasukin TikTok biar jadi perdebatan panjang di sana. Sebenarnya yang halu itu siapa nih? Atau gini lah, biasanya klaimnya orang indigo itu bisa astral projection, raga sukma. Oke, menarik. Orang kalau memang pernah raga sukma, dia akan tahu kalau antara sukma sama tubuhnya itu ada semacam benang berwarna coklat, silver, hampir coklat, hampir silver. Itu memang pasti ada. Tapi yang tidak dipahami orang-orang adalah ruang di mana terjadinya fenomena sukma dan tubuh. Paham nggak? Itu kan astral, kemudian sukmanya keluar kan, terus ada benang kan. Ya. Tapi kebanyakan orang tidak menyadari ruang pengalaman di mana pengalaman astral tersebut terjadi. Aslinya, termasuk astral projection, sukma itu adalah objek. Ya kan? Subjeknya adalah, ya itulah. Intinya semua fenomena entah itu lucid dream, entah itu astral projection itu tetap objek. Sukma pun dinamakan sebagai objek karena kita sadari keberadaannya kan. Makanya ketika kita astral, biasanya orang astral kan tiba-tiba ada di atap rumah kan, melihat tubuhnya. Dia sadar tubuhnya, dia sadar juga keberadaan sukmanya. Artinya dia bukan dua-duanya ada. Dia bahkan menyadari lingkungan sekitarnya, berarti dia juga bukan lingkungannya. Tapi adalah ruang di mana itu semua terjadi. Aslinya astral itu merupakan pengalaman spiritual yang bisa ngangkatnya itu tinggi. Asal kita sadar, tidak larut di dalam pengalaman astral itu sendiri. Tapi kebanyakan orang keliru. Akhirnya dia sering-sering astral untuk ngintip tetangga. Waduh. Atau untuk apa rekreasi atau apa, itu sangat-sangat berakibat negatif. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, perihal indigo mungkin bisa lebih divalidasi nih. Kira-kira ini halu atau kita juga ikut halu? Jadi jangan menyalahkan indigonya juga, menyalahkan diri kita sendiri juga, karena ya mau nggak mau kita juga yang percaya. Itu ya Mas Rika ya. Ya. Oke. Itu ya teman-teman. Oke, nah kalau mau misalkan diskusi lebih panjang perihal indigo, bisa langsung komen di bawah di video ini biar nanti saling bersama. Terima kasih Mas Riko. Sama-sama.